ada konsekuensi dan risiko yang harus dibayar mahal oleh seorang korban NPD. Nah, apa saja itu? Kita lanjutkan perbincangan kita dari podcast sebelumnya nih. Langsung aja Bu, gimana Bu? Ya, kita akan melanjutkan ya. dari podcast pertama itu tentang konsekuensi. Betul. Itu poinnya yang akan kita bahas ya. Ya. Di podcast pertama saya masih ingat ya, semangat ya kan. Iya. Mungkin di podcast ini agak sedikit emosional ya. Iya, benar. Tarik nafas dulu. Tenang Jadi aja, tenang begini, aja. Indra, kita harus memahami dulu konsep dari apa yang menjadi goal seorang yang memiliki kepribadian narsistik atau gangguan kepribadian ya. Seorang NPD itu akan terus mencoba, seperti halnya saya ambil contoh karet ini ya. Jadi saat abuse, korban masih belum tahu, korban masih memberi respon, dia masih terus sampai manteng banget ya, sampai karet ini putus. Itu konsepnya. Jadi saya meragukan bila ada happy ending berpasangan dengan seorang narsistik. Kalau memang ada, tolong ditulis di kolom komentar. Oh begitu ya? Karena intinya dipanteng terus sampai putus. Oke. Ya. Sampai hancur lebur. Sampai putus karena ini kesibukannya, ya. Jadi bagi dia itu challenge. Sampai di mana si korban tahan. Nah, di saat di tengah karet ini belum putus, si korban keburu sadar. Seperti dalam halnya saya, paham ya? Yeah. Tetapi karena konsepnya tidak mau sia-sia mengabuse, paham? Ya. Jadi bagaimanapun endingnya pasti akan diputus. Apakah itu secara paksa? Apakah itu secara terencana? Oke. Nah, kita lanjut cerita dari podcast pertama itu. Saya sempat mengatakan saya sendiri tidak tahu maksud kedatangannya. Bila kita bertanya, apakah seorang NPD itu semakin bertambah usia, semakin sadar? Apakah ada keinginannya untuk bertobat? Apakah dia mengetahui dirinya siapa? Itu saya tidak yakin. Karena dari pengalaman saya sendiri, seorang yang kepribadian narsistik itu memang tujuannya adalah merealisasikan, memproyeksikan superiornya dengan menyaksikan hasil dari abuse-nya. Paham? Saya ingin menitik beratkan di sini tentang kalimat keji. Balasan keji itu seperti apa? Ini yang menjadikan satu teka-teki, menjadikan satu misteri bagi juga audiens yang masing-masing punya pengalaman. Dalam hal ini dari pengalaman saya pribadi, terakhir dia datang itu 2016. Oke. Dan sampai 2022 itu artinya ada jeda waktu 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Masalahnya, saya mau sepertikan di sini. Dalam setiap super empat ada sesuatu yang sangat lunak. Paham nggak Indra? Ada yang sangat lunak. Apakah itu adalah naluri, nurani, hati, ya, yang lembut, itu kelembutan itulah yang ingin dihancurkan oleh seorang narsistik. Super empat akan melakukan apapun untuk anak, bahkan harus nekat sekalipun. Ya, itulah bedanya. Oke. Dalam hal ini, waktu itu saya pergi dari Jerman, ya, karena saya pribadi sudah tidak tahan. Itu sudah saya utarakan di beberapa podcast sebelumnya. Saat itu saya tidak terpikir akan menyelamatkan anak karena anak masih kecil. Saya hanya memikirkan kesehatan saya dan saya sadari bahwa saya tidak mampu
menghadapi, bahkan sudah melibatkan pengacara, stalking, mengikuti dan sebagainya. Oke. Masalahnya di sini bagi pasangan narsistik yang memiliki anak ini nggak ngerti apa-apa, itu masalahnya. Dan bagaimana cara untuk mengakhiri final atau goalnya itu, NPD bisa menghalalkan dengan cara apapun. Karena NPD tahu super empat itu anak segala-galanya, maka dia bisa menggunakan anak itu untuk kayak main biliar, ngerti kan? Yeah. Mau nembak ke kanan, dia nembak ke kiri dulu, apa gimana caranya, pokoknya tujuannya ya kita nggak usah bertanya kenapa, ya itulah bedanya. Makanya ada istilah kelainan. Ya, kita nggak bisa bicara logika. Dan saya juga selalu memberi pesan dalam komentar, ya, jangan sampai kita menyalahkan diri sendiri, apalagi kalau kita kaitkan dengan karma, hukuman atau apapun itu. Mereka eksis di bumi ini, dan jangan menganggap kenapa kita dipilih, kenapa saya jadi tumbal dan sebagainya. Tidak lain dan tidak lebih adalah karena seorang super empat itu sulit untuk berpikir bahwa di dunia ini ada manusia jahat. Paham nggak? Super empat tidak belajar ya bagaimana untuk menjahati orang, atau setidaknya juga mencurigai. Itu memang ya, kalau kita sebut mungkin kecerobohan ya, tapi kita nggak bisa menghakimi diri ya. Itu terjadi sudah ya. Nah, jadi yang keji yang saya maksud di sini adalah anak saya tahun 2022 itu anak saya yang ketiga, umurnya 17 tahun, yang dari ayah MPD ini. Oke. Yang keempat adalah adiknya, usia 13 tahun waktu itu. 13 tahun anak itu menunggu 6 tahun kedatangan ayahnya, berarti terakhir kali dia bertemu itu kan umur 7 tahun. Iya. Mari kecil, kita, ya. Mari kita wakili kerinduan seorang anak dalam pikiran anak itu sendiri, ya. Kita sebagai orang dewasa sudah melewati asam garamnya hidup, jatuh bangun dan segala macam, ya. Luka, kekecewaan, kita bisa mencerna lebih bijak, lebih bisa mencerna, ya. Umur 13 tahun. Nah, di sini kejinya, paham kan, ya. Jadi memang seorang yang memiliki kelainan kepribadian, memang betul mereka tidak punya empati. Tidak punya empati. Kasih sayang seorang orang tua NPD dengan anaknya itu, saya mempertanyakan, ya, dan saya mengambil satu kesimpulan bahwa tidak ada unsur ketulusan di sana. Padahal darah dagingnya sendiri, ya. Iya, paham ya. Kenapa saya katakan demikian? Saya beranikan katakan demikian, ya. Indra, binatang aja, tahu kan, ya, masih bisa melindungi anaknya kalau mau dipukul atau apapun itu, ya. Binatang loh. Itulah makanya apa bedanya kita sebagai manusia mulia dibedakan dengan binatang, karena kita punya akal. Ya kan? Nah, masalahnya kita berurusan dengan NPD adalah semua itu keterbalikannya. Yang baik bagi dia jahat. Yang ini yang waras bagi dia semua kebalikan. Jadi memang berhubungan atau berpasangan dengan seorang NPD itu, kita hidup dalam sebuah perang. Sebuah pertarungan yang dari mana seorang yang punya akal itu bisa menghandle, ya, peperangan itu sendiri. Kita memutuskan untuk menikah, kita memutuskan untuk memilih pasangan, itu tentu memiliki satu kriteria tertentu. Tetapi apa jadinya, Indra, bila dalam perjalanan waktu tiba-tiba orang yang kita anggap A, B, C, D itu musuh. Jadi kita hidup dalam selalu persaingan, ya.
selalu pertempuran. Itulah penderitaan bagi para pasangan NPD itu, ya. Tidak ada kehidupan yang wajar karena kita selalu harus selalu harus setiap waktu melindungi diri. Dan mirisnya bagi seorang NPD itu, dia mengira bahwa dunia ini itu dipenuhi seperti orang-orang macam dia. Paham nggak sih? Oh. Paham nggak? Iya. Makanya jangan heran kalau kita bertanya, dia tahu nggak sih melakukan itu? Maaf kalau saya jawab, ya mungkin dia anggap wajar karena dia selalu melihat perkataan lawan bicara itu sebagai attack, sebagai serangan. Makanya jangan heran kalau kita bicara baik-baik, selalu dia anggap selalu salah karena dia penuh dengan ancaman-ancaman. Nah, bayangkan kita yang waras, apa yang terjadi gitu kan? Ini rumah tangga, bukan perang, ya kan? Whatever lah, yang jelas kembali lagi ke sini, kembali lagi ke tema tadi, ya. Kalau saya punya pilihan, ya, lebih baik saya yang disakiti. Penderitaan berat atau ringan, seorang dewasa bisa lebih mencerna seperti yang saya bilang. Anak 13 tahun tahu apa? Paham nggak? Sejauh itu seorang NPD dimampukan untuk melakukan tindakan itu demi kelainannya. Paham nggak sih? Iya. Dan dia tidak memikirkan dampaknya. Itulah sebabnya seorang kelainan kepribadian itu hanya berpusat pada kepuasannya. Jadi apapun caranya, yang penting titik-titik itu. Bahkan ya anak, ya bukan orang lain, anak, ya kan? Orang lain mungkin bisa berlari. Anak yang merindukan ayahnya itu, yang tidak paham dan tidak mengerti, bahkan tidak siap untuk kondisi yang mengejutkan itu, jelas seperti barang utuh yang dikeprek. Ngerti gak sih? Secara wajar kita menjaga atau melindungi sesuatu benda itu kan untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Iya. Sulit loh, ya, mendidik anak itu. Sulit menjaga perasaan anak itu, bagaimana dia bisa bertumbuh sehat. Saya berlari untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan, iya kan? Jadi beberapa bulan sebelum dia datang, itu anak saya sudah bertanya-tanya, ya kan? Sudah happy banget, ya kan? Pan ya, papa dateng, lu pengen cepet-cepet papa kesini dulu. Pokoknya gimana lah seorang anak 6 tahun lu gak ketemu, ya kan? Terus dia hadir. Oke lah, kita buang dulu ekspektasi tamasya, ekspektasi piknik, ekspektasi kesana kesini, kita lupakan dulu, oke? Tetapi kita yang dalam kondisi tenang, ya, meski hidup apa adanya, tapi kita memiliki satu hubungan dekat antara saya dan anak-anak yang saya jaga, ya, yang saya pelihara. Karena sebagai single mom itu tentunya juga harus mewakili, dan kodrat wanita tentu tidak bisa menjadi kodrat wanita laki-laki. Tapi saya berusaha untuk mengimbangi, ya. Nah, saat dia kesini itu banyak sekali pancingan-pancingan atau gaslight yang ya sekali dua kali mungkin anak saya dalam hatinya bertanya gitu, ya, kok gini kok gitu,
ya. Nah, selama 8 hari saya memang tidak pernah ikut kemana-mana. Jadi kedua anak saya yang pergi sama dia. Ini ya, pertemuan terakhir ya? Pertemuan terakhir ya. Yang dimana kemana-mana itu bukan berarti kemana tamasya atau kemana piknik. Yang seperti saya bilang selalu menyibukkan hal-hal yang sebetulnya nggak menjadikan satu prioritas. Ya, yang seperti saya bahas di podcast pertama, ya, benerin kamar mandi, ngecat atau apa gitu, yang jahit spray gitu, kayak nggak ada kerjaan, whatever lah ya, yang jelas. Nah, karena si ibunya tidak merespon, NPD itu kan punya kebutuhan seperti mesin yang nggak bisa dimatikan. Oke? Dia itu terus bergerak, ya, bergerak untuk memberi makanan egonya. Itu ya, kita bukan NPD ya, kita nggak tahu ya. Yang jelas itulah tuntutan bagi NPD untuk selalu diisi, ya. Nah, si ibu ini diem, paham nggak? Diiniin diem, diituin diem. Dia mau nyari tembok untuk nyari gaslightnya. Tembok benda mati dong, ya kan? Mau nyari kelapa digujur-gujur gini gitu ya. Ya kan? Ya, yang ada tuh kan anaknya. Nah, jadi pelampiasannya adalah bagaimana caranya selama 8 hari itu dia keluar ke sana ke sini. Saya tidak menduga juga bahwa selama itu ayahnya itu selalu menjelekkan saya, ya. Terusin aja, ya, Bu. tidak jadi kalau yang wajar itu kan ya, nak, gimana selama papa nggak ada, ya, kamu ya dari hati ke hati itu gimana, ini kan coba kalau gini, coba kalau gitu, ini dan itu dan segala macam. Nah, saya mendidik anak sebisa mungkin memiliki kepribadian yang kuat, ya. Saya selalu mengajari anak saya, ya, be yourself, ya. Jadilah dirimu sendiri, ya, otentik, dan kamu harus bangga dengan apa yang kamu bisa dan apa yang kamu miliki. Si anak yang sudah menyiapkan kebanggaannya itu, yang sudah diraihnya selama dia tidak ada itu, tentunya punya banyak cerita dong. Sudah menumpuk di sini, ya kan? Mau cerita gimana? Yang ada serangan-serangan, ya kan? Ya, coba kalau gini, coba kalau gitu, apaan itu dan ini dan itu dan segala macam, whatever. Saya nggak tahu percakapan mereka, saya nggak tahu. Dan pada akhirnya karena sudah menumpuk, dia jadi ternyata mencari peluang atau mencari kesempatan untuk dekat dengan anaknya karena si ibu itu diem, si ibunya kan diem terus, ya kan? Jadi dia harus ngoceh, ya kan? Ngoceh gimana aja caranya, pokoknya ada yang denger. Kalau kelapa kan nggak bisa denger, Indra, oke? Paham ya? Nah, si anak itu terus dicerocosin, lagi ngechat itu. Jadi bukan sekedar ngechat kamar mandi, tapi hanya ingin didengar, ngerti nggak sih? Ya, anak saya muak dong didengerin gitu terus. Dia keluar. Nah, dari situ saya paham. Dia keluar saat ngechat itu, ya. Terus saya tanya, ada apa? Ngecat tuh ngecat tembok ya, Bu, ya? Maksudnya bukan ngecat ini ya? Iya, ngecat tembok. Ngecat apa? Ngecat tembok, bukan ngecat kan ini chat juga. HP juga. Betul, ya. Bagus. Ya, ngecat tembok. Dia keluar, dia pusing, dia keluar. Wow, NPD digituin. Apalagi belum apa-apanya itu bagi NPD. Si anak udah lari. What? Ngerti nggak sih? No. Paham kan? Yeah. Paham kan? Ya. Nah, saya tidak pernah mengajari anak untuk berontak, ya. Bahkan saya selalu menyampaikan hal-hal yang baik tentang ayahnya.
Tapi anak itu memiliki satu kepribadian, memiliki jati dirinya sendiri. Ya, anak umur 17 tahun udah tahu jalannya di mana. Ya. Iya, Dia dewasa. punya harga diri juga, ya. Iya. Dalam mungkin secara kata lain, lu tuh di mana selama ini, nggak tahu apa-apa, terus ngomong bacot, ngerti nggak sih? Tahu apa? Halo, ngerti nggak sih? Kesel lah anak saya, iya kan? Nah udah. Tapi kan tanggapan seorang NPD dibegitukan, Indra, ngerti kan? Ya, NPD tidak bisa menerima kritik, tidak bisa menerima ignore, tidak bisa menerima penolakan, tidak bisa menerima hal-hal yang seperti itu. No way. Dan karena anak saya sudah penuh, ya Marah, kan, selama 8 hari kesana kesini terus aja dibacotin, ya kan, ya ini dia keluar. Oke. Nah, jadi dulu adiknya itu menganggap kakaknya seorang idola. Jadi artinya kakaknya marah, dia ikut marah. Kakaknya sedih, dia ikut sedih. Anak umur 13 tahun kan masih ikut kesana kesini ya. Jadi dia belum labil. Kalau anak yang 17 tahun, he knows what he want and he knows who he is. Ya, dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu siapa dia, ya. Oke. Setelah anaknya ya tidak meladeni, langsung keluar rumah, ya. ya kan? Lalu apa yang? Dia pikir, Oh, kok gini? Paham kan? iya. Sialan, ya kan? Ini anak berani sekali, ya kan? Paham kan? Yang jelas, udah. Nah, kita sambung saat kepergian dia, oke? Nah, kepergian dia dari rumah itu tidak berpamitan. Tidak ada kata terakhir, tidak ada apa-apa, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Dia lenyap menghilang. Oke? Indra, kerinduan anak saya belum habis, masih lama sisanya, ya, 5 minggu di sini, belum kenyang, paham kan? Ya, jadi dia bertanya, Papa kemana? Apa yang bisa saya jawab? Saya juga nggak tahu, ya, whatever lah. Yang jelas 2 hari kemudian dia datang untuk karena dia kan udah merasa kalah. Nah, dia harus menyempurnakan bahwa dia tidak ada dalam pihak kalah. Aneh sih sebetulnya, apa sih selalu dalam hidupnya itu kalah menang, hitam putih, baik benar, nggak ada yang tahu kan ya. Nah, saat dia datang itu, entah apa yang dia pancing terhadap anak saya, dan anak saya berantem di luar, di depan publik, tetangga semua keluar, ya kan. Dari titik itulah pekerjaan berat buat saya, ya. Jadi ada sesuatu hal yang tidak bisa pernah anak-anak saya pahami, dan yang menyakitkan adalah semua yang telah terjaga, yang saya bungkus baik-baik, rusak seketika, ya. Jadi pesan saya begini ya, mudah-mudahan bisa saya utarakan secara singkat ya, karena waktunya sudah hampir habis. Bila pasangan narsistik, siapapun itu, laki-laki atau perempuan, ya, yang memiliki suami atau istri, ya, seorang pasangan narsistik NPD, hati-hati bila diri kita sudah ngeh, diri kita sudah tahu, ya, lindungi pihak selanjutnya yang sekiranya bisa dijadikan objek oleh NPD. Itu dulu dilindungi, ya,
simpan baik-baik atau taruh di mana ya, maksudnya anak-anak ya. Karena kalau begitu endingnya jadi nggak enak juga, Indra. Di satu sisi saya sudah lepas, di lain sisi ada pekerjaan berat yang harus saya ulang kembali. Apakah itu mental dan trauma anak-anak hancur remuk seketika. Begitu. Jadi itu yang harus dibayar mahal, resiko dan konsekuensinya ya. Mental nggak bisa Seperti itu. dibeli, Ya. nggak bisa dibeli. Sulit sekali untuk menyembuhkan, sulit untuk mengembalikan, ya. Karena bagaimana mungkin seseorang yang mencintai dilarang untuk mencintai? Bisa dijawab nggak? Bisa dijawab nggak? Coba. Nggak wajar kan? Iya. Paham? Iya. Kamu nggak boleh cinta aku. Paham nggak sih? Iya. Anak mana ngerti? Dilarang loh. Artinya secara tidak langsung ya, secara tidak langsung bagaimana seorang anak bisa tumbuh di kemudian hari bila ada satu peristiwa yang bagi mereka itu sesuatu hal yang apakah ini sudah termasuk dalam kehidupan seseorang tidak boleh mencintai? Bukankah kita hidup untuk saling menyayangi? Paham kan? Itu. Seru banget ya. Itu Indra. Ya. Jadi Terjawab. sangat-sangat mahal artinya resikonya. Kemudian apa yang kita harus kembalikan kepercayaan anak juga, kemudian juga traumanya kita harus sembuhkan seperti itu ya. Izinkan saya juga di podcast selanjutnya ingin menjelaskan atau ingin kita bahas tentang anak ya. Bagaimana anak yang sudah kena benturan, sudah digeprek ya, sudah di bagaimana pihak yang waras itu menyikapi hal demikian. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk podcast selanjutnya. Jadi mudah-mudahan pertanyaan terjawab dan ikuti terus podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menonton podcast ini sampai akhir. Bye.